Puji nama Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap keberadaan diri kita. Saya mengundang Bapak Ibu bisa bersama-sama bangkit berdiri. Saya menyapa juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bergabung bersama-sama dalam ibadah pada pagi ini. Kita datang kepada Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami membawa sebuah pengakuan. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat dan sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab menjawab dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru
dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang ada di ruang ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Mari kita datang kepada Tuhan, Allah kita yang hidup, Allah kita yang sungguh baik, Allah yang sungguh mengasihi kita. Tapi Dia juga Allah yang kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kekudusan
di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah kami yang maha kudus, Engkau Allah kami yang maha mulia, Engkau Allah kami yang maha besar. Tapi Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih setia dan rahmat. Apakah kami Tuhan, sehingga Engkau selalu mengingat kami. Tapi besar kasih setiap dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kami kehidupan yang baik. Engkau memberikan jaminan hidup kepada kami untuk hidup yang kekal di masa yang akan datang bersama dengan Engkau. Pagi ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati. Baik kami yang ada di ruang ibadah ini, maupun kami yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin bersama-sama memuliakan Engkau. Karena Engkau sungguh baik, Engkau Allah kami yang hidup. Dan hanya Engkau satu-satunya Allah yang patut kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata, tidak hanya di ruangan ini, tapi sampai ke rumah-rumah kami, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami semua, sehingga pertemuan ibadah kami ini kami dapat merasakan hadirat dan kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita semua adalah pilihan Allah ya, umat pilihan Allah. Dengan keadaan yang sulit seperti ini, kita harus tetap bisa menjadi saksinya Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah.
aja kita ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan khawatir. Sepanjang tahun 2020 sampai bulan ini, kita semua menyaksikan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Dan kami meyakini tidak hanya ada di dalam komunitas gereja saja, tetapi di setiap keluarga-keluarga jemaat akan mengalami berkat yang berbuah-buah. Meskipun keadaan katanya sepertinya tidak memungkinkan untuk bisa ada keadaan baik, tapi kita meyakini kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kalau kita seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu akan terjadi atas kehidupan kita semua. Dan kembali lagi nama Tuhan yang dipermuliakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi.
kita datang kepada Tuhan dalam doa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan selalu ada di setiap langkah kehidupan kami. Dan kami meyakini apa yang kami sedang lakukan bersama-sama adalah bagian dari rencana yang Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Karenanya kami terus mohon kepada Engkau ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau menaungi kehidupan kami dengan kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang baru yang selalu menopang kehidupan kami. Kami mengizinkan untuk Engkau bekerja dalam kehidupan kami senantiasa, supaya dengan demikian kami boleh melewati waktu yang ada, kesempatan yang ada, senantiasa kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kami tidak mengizinkan untuk kuasa kegelapan, penghulu setan di udara yang ada di ruangan ini yang akan mencuri kebenaran Tuhan saat kami akan terima. Sebab itu kami bersehati, kami mau patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kuasa Tuhan itu nyata, kuasa kegelapan itu sirna di hidup kami, di ruangan ini, di hati kami, di pikiran kami. Tuhan, kami mengizinkan untuk Engkau bekerja mengurapi kami semua. Kami sambut kebenaran-Mu, kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kami melewati waktu yang ada dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita telah berada di hari yang ke-10, minggu kedua di tahun yang baru, tahun 2021. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan sabda Tuhan dari kitab Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Dari ayat-ayat ini saya akan mengajak Ibu Bapak semua untuk belajar tentang topik atau tema yang sama dari pergumulan yang kita sedang hadapi bersama-sama. Ya, ini masih berkaitan erat dengan kirbat baru, ya, anggur baru dan kirbat baru. Karena itu kita sama-sama mau belajar tema ini, lupakan yang telah lalu. Oke, kita baca bersama-sama tema ini. 1, 2, 3. Lupakan yang telah lalu. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini karena aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat yang ke-16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tema yang pertama dari lupakan yang telah lalu. Pada minggu terakhir saya akan membahas ayat 15 dan ayat yang ke-16 dengan topik yang sama, dengan pembahasan yang berbeda dari lanjutan khotbah saya pada pagi ini. Saya akan memulai dengan sebuah cerita bahwa suatu hari ada seorang pria yang sedang mengamati kepompong. Ya, kepompong itu adalah satu peristiwa alam yang kita sebut dengan metamorfosa, gitu ya. Yang tadinya kupu-kupu itu bertelur di daun, kemudian menjadi ulat. Dan ulat itu kemudian bermetamorfosis gitu ya, menjadi kupu-kupu lagi, dan ular itu menjadi kepompong. Dan selama beberapa waktu lalu kemudian kepompong ini setelah genap waktunya begitu, maka akan
terjadi sesuatu yang ada dalam kepompong itu, karena yang tadinya buruk keadaannya menjadi baik, kupu-kupu yang indah. Nah, seorang pria ini mengamati, karena ketika dia mendapati kepompong itu didapati ternyata di dalamnya ada sesuatu yang dia lihat. Karena apa? Dia mengamati kepompong itu bergerak-gerak, begitu ya. Kepompong itu bergerak-gerak dan dia berpikir, wah kasihan sekali ya, apa yang ada di dalam. Dia tahu sebetulnya yang di dalam itu adalah kupu-kupu. Dia berpikir, kalau begitu saya akan bantu supaya kupu-kupu yang ada dalam kepompong ini bisa cepat keluar, ya, cepat keluar dan aku bisa lihat keindahannya. Dan pria ini kemudian memutuskan untuk merobek salah satu bagian dari kepompong tadi itu, dirobek dan ternyata keluar kupu-kupu. Dan ketika dirobek, kupu-kupu itu tidak melekat dalam kepompong itu. Kaki-kakinya dari serangga ini tidak dapat mencengkeram kepompongnya, dan akibatnya jatuh, jebres, itu jatuh. Dan betapa kagetnya, karena pria ini telah membuat satu peristiwa alam yang sebetulnya dia ingin menolong kupu-kupu tersebut, kepompong tersebut dari kupu-kupu, dan ternyata akibatnya gagal. Kupu-kupu itu nggak bisa terbang, kupu-kupu itu nggak bisa membuat kakinya itu berfungsi dengan baik. Karena apa? Karena ditolong dalam tanda petik oleh pria ini, dan akibatnya cacat, rusak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harusnya yang terjadi adalah kupu-kupu yang indah yang akan dilihat oleh pria ini dalam sebuah proses yang namanya metamorfosis tadi itu. Tapi ternyata pria ini gagal karena dia menolong kepompong itu, merobeknya, dan dia tidak membiarkan proses alami itu terjadi di dalam peristiwa metamorfosis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya itu selalu ada dalam proses kehidupan di tiap musim yang selalu kita perlu amati dalam kehidupan kita, karena proses itu harus berjalan dengan rencana Tuhan. Proses itu harus berjalan dengan baik. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan iman kita tidak ada sesuatu yang kemudian menghambat perjalanan kehidupan kita. Karena memang kita belajar dari tiap proses-proses kehidupan kita, ada sesuatu pelajaran-pelajaran yang indah yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Memang untuk menghadapi proses itu kadangkala menyakitkan, pembentukan itu kadangkala tidak mudah. Tapi waktu yang ada ketika kita mengamati bahwa kita sedang ada dalam pembentukan Tuhan, dalam proses Tuhan, maka yang terjadi kita akan banyak belajar memetik hasilnya. Dan saat kita berada dalam kemenangan melewati proses itu, kita akan menikmati bahwa waktunya itu indah bagi kehidupan kita. Rencana Tuhan itu mulia dalam kehidupan kita. 2020 yang telah kita lewati itu adalah proses yang telah kita lewati bersama-sama. Kita berada dalam komunitas yang baru di RBC, di mana tujuan awal dari gereja ini dibentuk supaya gereja ini betul-betul mengalami kondisi keadaan yang sehat, ya, tidak seperti di komunitas lama kita, ya, tapi gereja yang memang membawa kepada sebuah kehidupan yang berdampak, bahwa kehidupan kita akan dibentuk di situ dan mengalami sesuatu yang indah. Ada hal-hal yang kita akan dapatkan dalam proses itu. 2020 semua orang diwajibkan untuk bekerja dari rumah, bekerja, belajar, kuliah dari rumah, mengharuskan itu. Dalam kondisi seperti itu, kalau kita tidak melewati proses yang Tuhan izinkan, kita mengira bahwa tidak ada virus corona, kita tulis di sesuatu di jaring sosial tidak ada corona dan sebagainya, sehingga kita ada banyak orang yang kita jumpai yang dalam tanda petik ngawur tadi itu, tidak melewati proses. Akibatnya apa? Mereka mengalami kondisi keadaan yang membuat keluarganya jadi menangis oleh karena situasi yang dihadapi oleh itu, oleh keluarga itu, oleh orang itu yang
tidak belajar dari tiap proses kehidupan yang terjadi. Nampaknya kita ingin menolong seperti pria ini, meroboh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca bacaan kita pagi ini, Paulus juga mengalami hal yang sama. Dia mengalami proses kehidupan. Dan proses hidup itu adalah sebuah perjuangan yang memang kita perlu perjuangkan sedemikian rupa, sehingga kehidupan kita dalam arena perjuangan itu ada hasil yang akan lebih baik yang kita dapat nikmati daripada sebelumnya. Dan perjuangan untuk mengenal siapa Tuhan yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita, mengenal siapa Allah yang mengizinkan kita melewati proses, mengenal Tuhan yang membentuk kita melewati proses kehidupan kita dengan satu tujuan, supaya kehidupan kita mengalami kondisi keadaan yang lebih baik lagi. Paulus mengalami proses pembentukan yang dialami oleh dia. Seseorang yang dahulu terkenal begitu jahatnya kepada pengikut Kristus, bahkan dia mendapatkan legitimasi dari kelompok orang-orang Yahudi untuk menghabisi siapa saja yang menjadi pengikut Kristus. Tapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia menjadi aktivis garda depan. Dia dalam proses pengiringannya kepada Tuhan, ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia tidak lagi menjadi orang yang jahat di mata Tuhan, yang menjadi musuh pengikut-pengikut Kristus, tapi dia menjadi aktivis garda depan yang membawa sebuah perubahan-perubahan besar bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan menangkap Paulus masuk dalam rencananya, tujuannya cuma satu, supaya Paulus mengalami perubahan total di hidupnya. Dulunya membenci Kristus, tetapi sekarang ketika dia menjadi orang yang ada dalam garda depan, dia menjadi bukan pembenci Kristus, tetapi pengasih Kristus, menjadi sumber kekuatan yang dapat mendamaikan banyak orang. Ya, salah satu contoh adalah satu peristiwa yang ada dalam kitab Filemon, di mana kita menjumpai seorang majikan bernama Filemon. Ada seorang yang bernama Onesimus. Onesimus itu adalah pegawai dari Pak Filemon. Dan oleh karena kesalahan fatal yang dibuat oleh Onesimus, sehingga Onesimus lari dari Pak Filemon dan kemudian dipenjara. Dan ketika dia dipenjara ketemu dengan Paulus dan Filemon, kemudian didamaikan oleh Paulus dengan Onesimus. Didamaikan karena apa? Karena Onesimus bertemu dengan sosok pribadi yang telah mengubah dia. Dia tidak lagi takut menghadapi kesalahan yang dialami oleh dia. Dia datang kepada Filemon dan membawa surat rekomendasi dari Paulus, dan dia minta ampun. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi kedamaian. Jadi Paulus ada banyak, itu adalah salah contoh yang terjadi. Kalau kita perhatikan di perjalanan dari 2/3 dalam kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Paulus, kita ketahui bersama-sama, dia betul-betul bukan menjadi pembenci pengikut Kristus, tapi dia betul-betul menjadi pengasih pengikut Kristus, menjadi orang yang ada dalam garda depan, dan dia dapat menjadi orang yang meneruskan damai dan bukan ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang hidup Paulus bagi dia adalah hidup untuk Kristus. Dan Paulus sanggup melupakan sejarah kelam masa lalunya, oleh karena Tuhan telah menggunakan hidupnya yang kelam itu untuk membawa orang percaya dan hidup dalam pertobatan. Hidupnya untuk Kristus. Maka dia mengatakan, hidupku sekarang ini bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan itu adalah sebuah komitmen dari seorang yang telah menjalani proses setiap kehidupannya, sejarahnya yang kelam. Dia pembenci pengikut Kristus, tetapi menjadi pengasih Kristus, menjadi orang yang ada dalam garda depan
untuk menjadi penginjil, menjadi orang yang membawa sebuah perubahan besar, bukan dalam kelompok pribadi orang-orang tertentu, tapi di semua penjuru dunia di mana dia datang dalam perjalanan pelayanannya. Dia ada dalam komitmen kasih yang terus dipancarkan dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2021, kalau kita mau belajar dan di tiap sisi kehidupan kita, mau studi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, apa saja, selalu kita perlu fokus kepada hal ini. Perhatian, harapan, dan tujuan. Perhatian untuk apa? Perhatian apa yang kita kerjakan. Dan harapan itu selalu kita sampaikan kepada pemilik proses kehidupan kita. Siapa? Tuhan kita. Karena memang Tuhan memberikan kepada kita tujuan yang kita akan raih, yaitu kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Perhatian, harapan, dan tujuan itu ketika disatukan dalam sebuah komitmen yang indah, maka akan terjadi sebuah ledakan yang akan membuat kita mengalami kepada hal-hal yang baik. Perhatian, harapan, dan tujuan itu akan membawa fokus kepada kehidupan kita, apa yang sedang kita kerjakan. Ya, saya ulangi. Perhatian, harapan, dan tujuan ketika bersatu dalam fokus yang kita miliki, fokus dengan membawa apa yang sedang kita kerjakan, maka kita akan mengalami sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang kita sedang kerjakan di RBC, di komunitas kita, di gereja kita? Ada banyak hal. Memasuki babak baru ini di RBC yang kita perlu taruh perhatian kita, taruh harapan kita, dan tujuan kita satukan dalam kebersamaan. Maka komitmen awal dari tujuan mula-mula RBC ini tertentu akan dapat kita capai ketika kita menyatukan perhatian, harapan, dan tujuan kita kepada satu fokus dengan apa yang kita kerjakan. Sebagai anggota masyarakat dalam keluarga, lebih dulu tentang pekerjaan, ketika perhatian, harapan, dan tujuan itu kita menjadi fokusnya, maka pekerjaan dan tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai anak-anak akan membuahkan hasil yang kita sedang kerjakan hari ini. Sebagai masyarakat dalam keluarga negara, kalau perhatian, harapan, dan tujuan itu kita satukan, akan dapat mewujudkan sebuah kebersamaan. Kalau tiap orang itu memiliki pemahaman yang sama, karena tujuannya cuma satu, menjadi warga negara yang baik, menjadi karyawan yang baik, menjadi karyawati yang baik, menjadi bos yang baik, menjadi orang yang baik. Tentunya diawali dengan sebuah fokus yang kita satukan yang namanya tadi perhatian, harapan, dan tujuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengalami hal itu. Ketika perhatian, harapan, dan tujuan itu disatukan dalam fokus yang terjadi, dan keyakinannya, kebanggaannya sebagai orang Kristen, yakni hidup yang serupa dengan Kristus Yesus yang telah menangkap dia. Perhatikan Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki, catat, mengenal dia pertama. Kemudian yang ku kehendaki, mengenal, bukan mengenal dia, tapi kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Supaya apa? Dalam seluruh orientasi hidupnya, ketika dia melakukan proses kehidupan sebagai seorang yang ada dalam garda depan, Paulus ingin menjadi serupa dengan Kristus, supaya orang lihat dia ada Kristus, supaya orang melihat dalam sikap dan perbuatannya
Ada Kristus yang telah menangkap dia. Dan tidak usah menyampaikan khotbah, menyampaikan berita Injil. Ketika orang melihat kehidupannya saja, ada Kristus yang dapat dilihat. Karena apa? Karena dia betul-betul mengenal. Dia betul-betul mengalami kuasa kebangkitan. Dan dia hidup dalam persekutuan, dalam penderitaannya. Mari 3 hal ini kita telaah lebih dahulu sebelum kita masuk poin utama tentang lupakan yang telah lalu. Mengenal dia. Mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya. Mari kita bahas satu persatu. Mengenal dia, bagi Paulus, mengenal atau epiginosko atau ginosko, itu tidak hanya mengenal apa kata orang, tetapi mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Saya mengenal Bapak Ibu semuanya. Kalau hanya berteman, tidak menjadi sahabat, tidak pernah makan bareng, tidak pernah kenal baik, saya hanya mengalami apa kata orang. Oh, Pak Yohanes itu baik. Tapi kalau saya dekat dengan dia, saya bukan hanya mengenal apa kata orang tentang Pak Yohanes, tapi saya mengenal karena saya berteman dengan dia. Dan bagi Paulus mengenal ginosko, epiginosko kepada Kristus itu bukan hanya apa kata orang lain, tapi dia mengalami secara pribadi. Dan dia mengalami ketika perjumpaannya berjalan di jalan menuju Damsyik. Dia bertemu dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Kristus yang menangkap dia. Ketika dia mengatakan, Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu perjumpaan pribadi Paulus. Dan di sepanjang perjalanan hidupnya setelah itu, ketika 3 tahun dia dididik oleh Allah dalam masa fase pendidikan, proses pembentukan tadi itu di Arab dan tidak dicatat dalam Alkitab, tapi dalam buku-buku teologi yang ditulis di situ, bahwa Paulus selama 3 tahun dia dibentuk. Ya, itu mungkin sekolah teologianya Paulus dalam pembentukannya begitu di Arab, dan dia mengalami banyak hal. Dan setelah itu dalam perjalanan hidupnya dia betul-betul mencerminkan Kristus karena dia mengenal Kristus. Dan bukan hanya itu saja yang dia kehendaki oleh Paulus. Keinginan Paulus, dia juga mengalami kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan ini yang mengubah hidupnya. Karena kuasa ini juga akan meyakinkan setiap kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, akan mengalami kebangkitan yang kedua saat parousia. Apa itu parousia? Saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, dalam berita akhir zaman ini saya akan ajak Bapak Ibu memahami tentang parousia terlebih dahulu, supaya kita ngerti dan mengalami kuasa kebangkitan saat kita nanti masuk dalam fase kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ada 2 fase. Fase yang pertama itu masuk dalam masa ketika Tuhan datang di fase yang pertama, di awan-awan yang permai, yang kita kenal. Kemudian ada rapture, tiba-tiba suami istri tinggal bajunya saja, yes, itu rapture. Dia ada di atas awan-awan. Dan anak-anak Tuhan yang hidupnya sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dia akan mengalami rapture. Bagaimana yang tidak? Dia akan masuk pada masa kepicikan Yakub yang namanya 3,5 tahun antikris. Tetap selamat gak? Selamat kalau sampai titik darah penghabisan. Dia percaya kepada Kristus dan tidak menyangkal kepada Kristus, orang tersebut akan selamat. Tapi keselamatan tidak ditanggung oleh Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Keselamatan oleh karena dia tetap percaya dengan darahnya, dia selamat. Tapi masa itu, fase 3,5 tahun itu masa yang susah. 3,5 tahun. Dan banyak hamba-hamba Tuhan sampai hari ini ada tanda-tanda yang kita bisa lihat dan perhatikan bersama-sama. Terjadinya one government, one religious, dan one economy. Dulu belum pernah ada satu mata uang yang dipakai oleh 5 negara. Belum ada.
Tapi dengan satu mata uang itu di 5 negara itu sah kita gunakan. Kalau kita mau keluar negeri, di Korea, di Inggris dan sebagainya, rupiah tetap ditukar dengan mata uang itu. Tapi di 5 negara itu, one economy dimulainya satu mata uang itu sebetulnya tanda-tandanya begitu ya. Nah, kemudian di sepanjang menuju rapture dan masa kebicikan Yakub 3,5 tahun itu, ada anak-anak Tuhan yang sudah mati. Zaman dulu ada yang sudah mati. Bagaimana itu kondisinya? Nah, fase yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali adalah ketika dia bersama dengan anak-anak Tuhan akan menghakimi dunia, maka terjadi kebangkitan orang mati. Ya, kebangkitan orang mati, jadi kubur-kubur akan terbuka. Kemudian kakek moyang kita yang kita larung di tengah laut juga akan bermunculan di situ, dan ada tubuh kemuliaan di situ, dan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya yang lain dibangkitkan. Dan itu yang namanya kuasa kebangkitan, karena kuasa kebangkitan itu untuk kita orang-orang percaya yang nantinya akan masuk dalam masa fase parousia, masa fase kedatangan Kristus yang kedua kali. Di sana setelah itu kita akan hidup dalam kerajaan 1000 tahun damai. Tidak ada tangis, tidak ada duka cita ketika ada masa fase kerajaan 1000 tahun damai. Dan ini keinginan Paulus, ini penting, bukan hanya ginosko, epiginosko, tapi dia mengenal kuasa kebangkitannya. Dan ketiga, keinginan Paulus bukan hanya itu saja, tapi ternyata ini persekutuan dalam penderitaannya. Ini yang tidak mudah. Jadi anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya tidak selalu berjalan di karpet merah tanpa pergumulan, tanpa beban, tapi justru dengan pikul salib, dengan punya beban, sangkal diri. Itu mewujudkan bahwa kita menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dengan penderitaannya. Peristiwa jalan Via Dolorosa itu adalah jalan penderitaan yang dialami oleh Juru Selamat. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus mewujudkan keinginan yang sama yang seperti dialami oleh Paulus. Bukan hanya mengenal dia, bukan hanya mengenal kuasa kebangkitannya, tapi masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Makanya kalau kita ada orang-orang yang mencemooh kita dalam kekristenan kita, jangan takut. Karena apa? Itu sementara, sebab kemuliaan Tuhan amal lebih dari apa yang kita akan alami di tengah dunia ini. Kita itu bagian dari pikul salib yang sebetulnya biasa dalam proses kehidupan kita. Kita gak usah perlu menolong diri kita dengan membantah mereka yang kemudian terjadi perselisihan dan kebencian, gak usah. Tapi itu adalah bagian dari pikul salib yang kita perlu bersama-sama masuk dalam persekutuan dan penderitaan. Yang menjadi persoalan adalah jika ada anak-anak Tuhan yang tidak pernah mengalami penderitaan pikul salib dan sangkal diri. Perlu dipertanyakan, apakah kita sudah masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya seperti Kristus yang ada dalam jalan Via Dolorosa? Susah, tubuhnya hancur, dicambuk, tapi tetap bawa salib itu sampai ke Golgota. Sekalipun perjalanan itu ditolong oleh seseorang untuk memikul salib itu, tapi itu penderitaan yang memang perlu kita amati bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya mengamati, tapi mewujudkan dalam gerak dan langkah kita bersama-sama dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya buat kita hari ini adalah untuk mewujudkan pengenalan kita kepada Kristus dan kita bersatu dalam sebuah perhatian, harapan, dan tujuan kita, supaya apa yang kita kerjakan dan raih hari ini, baik ketika dalam komunitas RBC, di keluarga kita, sebagai anggota masyarakat, dan semua aspek kehidupan kita akan terwujud dengan indah ketika kita menjalani proses. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita dapat mewujudkan itu? Paling tidak dari
Dan beberapa yang saya sampaikan ini akan menolong kita. Yang pertama, untuk mewujudkan itu kita perlu dan harus memusatkan pikiran pada tujuan yang kita ingin capai bersama-sama. Jadi untuk melupakan masa lalu supaya ada goal yang kita raih, kita perlu memusatkan pikiran pada tujuan yang ingin kita capai bersama-sama. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Terutama saya akan bacakan di bagian yang saya buat dan saya italik, ya, garis miring, hurufnya yang miring. Tetapi saya berusaha terus hingga akhirnya saya menjadi seperti Kristus yang telah menyelamatkan saya. Ini yang saya namakan berusaha memusatkan pikiran pada tujuan yang ingin kita capai. Dia mengejar, dia berlari, dia usahakan itu. Untuk apa? Mencapai tujuan itu. Pertanyaannya, mengapa? Memusatkan pikiran untuk mencapai tujuan. Bukankah ketika kita ada dalam masa kini dan kita melupakan masa lalu, itu sudah cukup? Kita nggak perlu memusatkan pikiran kita. Oh iya, tanpa memusatkan pikiran pada tujuan yang ingin kita capai, catatannya adalah bersama-sama dalam komunitas, dalam keluarga kita, termasuk sebagai anggota masyarakat bersama-sama. Itu kan bersama-sama, secara korporat, secara universal, bersama-sama. Pusatkan pikiran untuk mencapai tujuan itu. Mengapa? Karena pikiran itu merupakan medan pertempuran. Apalagi kalau pikiran itu adalah pikiran dari banyak orang. Pikiran banyak orang. Salah satu contoh misalnya, ya, vaksin sudah datang di Indonesia dan MUI menyatakan halal, ya. Tapi menunggu Badan POM, ya, legitimasinya. Ternyata ketika ditunggu harus melihat persetujuan dari WHO. Kalau WHO aman mengatakan boleh, gitu ya. Sementara 13 Januari sudah ditetapkan vaksin pertama kepada Bapak Presiden Jokowi. Itu pun menjadi sebuah pemikiran, kok enak men ya, sing dapat nomor 1 Pak Presiden, kok rakyatnya nomor 2. Sementara ada orang lain, kok pemimpin mau enaknya sendiri, didahulukan dulu, buat rakyatnya dulu, gitu ya. Ada banyak pemikiran. Nah, kalau itu dianggap bersama-sama, maka terjadi sebuah perdebatan yang akibatnya menjadi sebuah perselisihan. Dan kalau ada perselisihan, ada kebencian. Dan akibatnya kalau ada paham-paham yang berbeda, akan terjadi peperangan. Dan itu pikiran kita. Ada pemikiran yang sebetulnya kita telah dibaharui oleh Kristus. Tapi ada pikiran lama yang seringkali menjadi sebuah pengingat bagi kita, atau bahkan mungkin menjadi dulu dalam daging begitu, kalau bahasa saya, yang mencoba mengotori dari apa yang telah Tuhan katakan kepada kita, bahwa kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Akibatnya tadi peperangan yang akibatnya kalau kita nggak memusatkan pikiran kita pada tujuan yang ingin kita capai dengan sebuah perhatian, harapan, dan tujuan kita, maka tidak akan pernah kita mencapai goal kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Salah satu contoh misalnya, kalau kita tahun 2020 yang lalu telah mendapatkan tanah dan bangunan, 2021 ini kita harapkan punya impian ada gedung tempat ibadah supaya uangnya tidak habis untuk sewa, gitu ya. Tapi kalau kita punya pikiran yang berbeda-beda, jangan dulu Pak, ya kita uangnya dari mana? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu,
Saya sampai hari ini tidak pernah berpikir tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di RBC. Tapi waktunya itu selalu ada dan tepat. Kemarin saya berkunjung kepada pemilik ruko Subali. Dia mengatakan seperti ini, Pak, kami itu tambah diberkati ketika meminjamkan ruko kepada jemaat RBC. Masa toh? Iya, diberkati. Jadi kalau kita mau bersama-sama dengan jujur, apa yang bisa kita kerjakan hari ini dikehendaki oleh Tuhan, karena jangan takut. Apalagi kalau ada Pak Budi, ada Pak Danan dan sebagainya, jangan takut gitu. Itu yang perlu bersama-sama kita pusatkan pikiran kita. Dan Bapak Ibu tahu, Paulus mengalami hal yang sama. Dia perlu belajar karena dia belum sempurna dan memusatkan apa yang ingin dia capai menjadi serupa seperti Kristus yang telah menyelamatkan dia. Aplikasinya buat kehidupan kita, kita perlu melupakan yang telah lalu, berarti belajar, berusaha, terus memusatkan daripada tujuan yang kita ingin capai, yaitu maksud Tuhan dan kehidupan yang berkenan menjadi serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, kalau kita melupakan masa lalu dan berfokus pada perhatian, harapan dan tujuan kita supaya ada goal yang kita akan raih, maka kita harus berusaha, bukan hanya memusatkan pikiran, tapi berusaha berlari, mengejar untuk mencapai tujuan hidup kita. Perhatikan ayat ini. Paulus mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan berlari-lari? Saya menemukan ada hal yang menarik di sini. Berlari dalam teks terjemahan teks aslinya itu mempunyai pengertian mengejar atau berlari sekencang-kencangnya. Seperti dioyak orang begitu, lari sekencang-kencangnya. Ya. Dan Paulus mengerahkan seluruh tenaga dengan keinginan yang kuat. Panggilan surgawi itu dia berlari sekencang-kencangnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di gambar yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ada seorang yang bernama Eliud Kipkok. Apa itu bacanya? Kipkok apa? Dari Kenya. Eliud aja dah. Dia pelari maraton. Maraton itu lari 42 km, jaraknya panjang. 42 km itu berarti sini mana ya? Semarang mana? Salatiga? Salatiga ya? Wow. Ditempuh 2 jam 1 menit 39 detik. Ya. Dia berlari, dan dari 12 kali yang dia ikuti, dia hanya 1 kali kalah, 11 kali menang. Dan yang mengalahkan itu rekan senegaranya. Dan yang menarik adalah ada satu penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Mengapa kok orang-orang Kenya itu selalu menang dalam lomba lari maraton? Ya, lomba lari maraton. Kita mungkin 1 kilo mungkin lari terus ngos-ngosan. Ya, tapi orang-orang Kenya diteliti Bapak Ibu. Ini menarik. Nah, begini kesimpulannya. Kesimpulannya dari seorang peneliti yang orang-orang Kenya itu mendominasi menang lari maraton. Kesimpulannya karena yang pertama, mereka memiliki kemampuan mental, memiliki kekuatan fisik, diet, jadi tidak boleh gendut, kapasitas besar saat berlari, dan dia mengolah oksigen dan menciptakan energi secara efisien. Mengapa muncul ini? Karena ada kebiasaan. Ya, kebiasaannya apa? Dalam penelitian itu disampaikan begini. Karena latar belakang mereka, biasanya orang Kenya itu berlari saat sekolah dengan jarak yang cukup jauh, 10 km lari. Itu yang mengakibatkan kebiasaan tiap hari itu loh, yang kemudian menang. Yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam berita
tentang lari maraton ini. Orang-orang Kenya itu betul-betul memberi perhatian kepada dirinya, dan dia dapat mengolah sedemikian rupa. Dia berlari sekencang-kencangnya untuk apa? Memperoleh mahkota yang fana. Tapi dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan pun sebetulnya untuk panggilan surgawi, kita perlu mengejar sedemikian rupa. Mengejar sedemikian rupa. Dan untuk lari selama tiap hari 10 kilo, berarti pulang pergi kan 20 kilo. 20 kilo itu kalau dibiasakan ternyata jadi ringan, tubuhnya dapat mengolah oksigen secara efisien, dan akibatnya yang nggak ada orang gemuk di sana, sehat gitu, dan lari cepet gitu. Dan itu butuh harga bayarnya yang tidak mudah. Dan pelajarannya buat kita perlu berlari mengejarnya untuk mencapai tujuan yang kita ingin capai. Dalam usaha kita dibutuhkan apa? Tekad yang kuat dan harga bayar yang tidak mudah. Harga bayar itu bicara tentang waktu, tenaga, pemikiran kita, keuangan, doa-doa kita. Kita perlu pakai lutut kita untuk mengejar panggilan surgawi itu dengan melupakan masa lalu dan tujuan yang kuat, tekad yang kuat, mengejar panggilan surgawi. Harga bayar, mau tidak mau, kita akan menikmati. Di situ kita bisa melihat sama seperti seorang pelari maraton selalu menang, karena kita ada kebiasaan untuk berlari dan mengejar panggilan surgawi yang kita akan dapat nikmati. Yang berikutnya, untuk melupakan masa lalu kita perlu berkonsentrasi atau fokus kepada tujuan. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mengapa perlu konsentrasi? Karena konsentrasi itu bicara tentang memutuskan untuk tidak mengizinkan apapun yang akan menjadi penghalang atau mengalihkan perhatian kita. Ya, menghalangi dan mengalihkan perhatian kita. Hari-hari ini kalau kita amati bersama-sama di seputar rumah tangga kita, di seputar orang-orang yang kita kasih, mungkin untuk diajak konsentrasi kadang-kadang ada susah. Ya, kita ngomong A tapi disauri B gitu ya. Karena apa? Perhatiannya, konsentrasinya kepada HP yang sedang dia mainkan. Apalagi kalau anak-anak kita itu sedang main game, mau dipanggil peng sewu gitu, nggak akan mau gitu. Karena apa? Lagi konsentrasi. Supaya apa? Nggak memutus apa yang menghalangi kita. Tapi sebetulnya komunikasi yang kita sedang komunikasikan itu adalah hal penting. Kita perlu, itu sebetulnya hal yang menghalangi. Tapi itu ada banyak orang-orang yang menikmati di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, penghalang konsentrasi untuk menjadi tujuan, kita menemukan di ayat ini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang telah mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Ini penghalang untuk konsentrasi. Menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekarang ini ada banyak anak-anak Tuhan berlomba dalam perlombaan yang tidak diwajibkan. Ya, sementara perlombaan yang diwajibkan itu tidak diikuti. Tapi ada banyak sekali, bukan hanya kita anak-anak Tuhan, dan banyak orang yang melupakan perlombaan yang hakiki, tapi mengikuti perlombaan yang tidak diwajibkan bagi kita. Apa? Tren dunia, apa kebiasaan anak-anak milenial sekarang ini, itu perlombaan-perlombaan yang tidak diwajibkan. Tapi panggilan surgawi itu perlombaan yang diwajibkan. Penghalang konsentrasi itu yang pertama adalah beban. Semua beban dan dosa. Saya mengamati beban dan dosa dalam teks aslinya bukan karena dosa pelanggaran terhadap perintah Allah, tapi lebih kepada penentangan terhadap perintah Allah. Beban. Perhatikan baik-baik.
itu bicara tentang semua kecintaan dan perhatian yang berlebihan terhadap apa? Tubuh jasmani, kegemaran hidup yang berlebihan, dan hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau kita perhatikan dalam konteks ayat ini, detail dari orang-orang yang beribadah betul-betul memusatkan pada hidup rohani dan tidak pada hal-hal duniawi. Jadi, kalau kita cinta kepada perhatian dan yang berlebihan kepada tubuh jasmani kita, itu juga salah. Itu namanya beban. Apalagi kalau kita membebankan perhatian tubuh kita kepada suami, harus memberikan kos khusus untuk tubuh kita, gitu. Itu beban bagi suami, ya enggak? Ya, coba kalau tiap hari itu ke salon, krimbat, medicure, tekukur, itu membebankan suami, dan itu salah. Itu penghalang bukan surga, termasuk hobi atau kegemaran yang berlebihan. Ya, saya bersyukur jemaat-jemaat RBC itu punya hobi yang sama, tapi hari Minggu tetap ibadah. Tetap ibadah, kecuali hari Sabtu, itu pun kalau saya nggak khotbah. Kalau saya khotbah ya janganlah gitu ya, saya lebih fokus kepada hal ini gitu. Nah, tentang dosa, Bapak Ibu, dosa yang ada dalam teks ini itu bukan hanya hamartia, meleset dari sasaran, tetapi lebih kepada melawan kehendak Allah dan memakai untuk kesenangan kita. Bahkan dalam konteks Yahudi, dosa di ayat ini terjemahkan keinginan cinta berlebihan terhadap hukum Taurat. Ya, itu juga dosa, penghalang konsentrasi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita berlomba dengan tekun dan perlombaan yang diwajibkan. Tekun yang dimaksudkan di situ adalah perjalanan iman kita itu selalu diwarnai dengan ujian. Ya, ujian itu dilambangkan oleh penulis sedang kita dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan. Tekun, hupomeno, yang memiliki pengertian sabar dan tabah. Ya, sabar dan tabah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah 3 hal itu yang saya sampaikan kepada kita memahami, kita mengerti, ya, dengan baik, memusatkan pikiran, mengejar dengan berlari, termasuk tetap fokus konsentrasi dengan apa yang menjadi tujuan kita bersama-sama, sehingga masa lalu menjadi sebuah kenangan yang indah. Ketika kita mendapati masa lalu sebagai sebuah kenangan yang indah dalam proses kehidupan kita akan menikmati hasil yang luar biasa. Dengan apa? Memusatkan pikiran kita untuk tujuan bersama-sama, berlari sekencang-kencangnya mengejar panggilan surgawi itu, dan kita menikmati perlombaan dan kemenangan itu. Karena apa? Ada konsentrasi, fokus, di dalamnya ada hupomeno, kesabaran dan ketabahan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanmu, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus,
mengucap syukur untuk datangnya firman Tuhan yang meneguhkan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terutama dalam panggilan kami sebagai orang percaya yang ada dalam komunitas di RBC Tuhan. Kami rindu Tuhan, sesuatu terjadi di hidup kami dan di komunitas kami saat kami mau melupakan apa yang telah ada di belakang kami, menjadi sebuah pembelajaran, pembentukan dalam perjalanan kehidupan kami, supaya perhatian, harapan, dan tujuan kami ke depan yang tersatu dalam sebuah fokus yang sama, menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu terjadi di hidup kami. Kami mau kenakan kirbat baru, tahun yang baru, di babak yang baru, di musim yang baru. Karena Tuhan sudah siapkan anggur yang baru bagi kehidupan kami. Berkat yang berbuah-buah dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi anak-anak kami. Ada prestasi yang kami dapat lihat dan perhatikan di situ. Dan Tuhan membuat perbedaan di mana orang-orang yang mengasihi Tuhan, cinta kepada Engkau. Karena itu berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami dan meteraikan firman-Mu di hidup kami, ya Tuhan Yesus. Firman yang akan menjadi bekal bagi jalan hidup kami di waktu yang akan datang. Engkau Bapa yang baik yang memampukan kami. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Kami berdoa demi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Waktu saya serahkan kepada Saudara Santika untuk menyampaikan beberapa hal penting buat kita. Silakan. Shalom jemaat yang terkasih. Untuk pengumuman hari ini, persembahan dan persembahan sudah dicantumkan. Jika ada yang kurang atau salah, bisa langsung disampaikan ke pengurus atau pastor di area. Lalu pengumuman lagi untuk Bond Fellowship tetap masih online. Nanti untuk link di pertemuan bisa di-share di grup. Dan Youth RBC tetap setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini di ruang Demarmulan Botani Garden, dan WL dari Saudari Felicia dan Firman dari Pastor Yeremia. Kini saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan Maha Pengasih, terima kasih Bapa karena Kau telah memberikan sekali lagi Tuhan waktu untuk kami Tuhan. Kini saatnya kami mengembalikan berkat Tuhan, berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk kerajaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Good
Sebelum kita mengakhiri ibadah, saya menyampaikan kepada kita memasuki masa PSBB secara besar tanggal 11 sampai tanggal 25. Mari kita perhatikan dengan baik-baik supaya Tuhan memampukan kita melewati itu, sehingga virus 19 itu betul-betul sirna dari negeri ini. Karena itu terus berdoa, dan ketika Anda beraktivitas di luar rumah, jaga protokol kesehatan. Kami akan terus dukung, support, berdoa bersama-sama. Terutama kita akan bergerak dalam doa bersama-sama. Dan mulai hari Selasa besok saya akan kantor di tempat ini, ya. Jadi di tempat ini nanti saya Santika akan kantor. Ya. Ditemani Pak Budi sama Pak Danan. Ya, kita akan kantor. Jadi kalau misalnya saya nggak ada di tempat, berarti saya lagi mobile, entah itu visitasi atau pelayanan yang lain, sebab ada hal-hal yang memang tidak perlu dikerjakan terus di kantor, tapi mobile. Jadi jangan kaget nanti tiba-tiba saya ke rumahnya Bupati, tiba-tiba saya ke rumahnya Bumeng, ya tolong disiapkan macam-macamnya gitu. Enggak, I'm so sorry gitu ya. Oke, itu just kidding saja, tapi yang jelas doakan supaya kita fokus kepada perhatian kita ke depan, sehingga apa yang kita kerjakan dalam waktu dekat, kita akan rapat pengurus dan kita akan mensahkan ADART setelah kita nanti revisi bersama-sama. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat, datang kepada Tuhan secara pribadi, dan saya mengizinkan untuk kita sama-sama menaikkan doa kita. Ada banyak hal yang memang menjadi pokok-pokok doa kita. Mungkin kita di rumah dalam saat teduh kita, dalam saat pribadi kita mendoakan itu. Tapi waktunya pagi ini, datanglah kepada Tuhan. Datanglah secara pribadi. Anak-anak muda, generasi Youth RBC, berdoalah, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati studimu, pekerjaanmu. Bapak, ini waktunya Engkau melawat kehidupan kami dengan kasih setia Tuhan. Kami terbuka untuk Engkau terus bekerja di hidup kami, di rumah tangga kami, di pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan dalam seluruh eksistensi kehidupan kami. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan Yesus, Engkau yang terus topang hidup kami, Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang menjaga kehidupan kami. Terutama Tuhan Yesus, memasuki PSBB secara berskala besar, jawaban dan sebagainya, kami doakan supaya kami menikmati pertolongan Tuhan. Kami ketika melakukan aktivitas kami di luar rumah, dengan pekerjaan kami, dengan aktivitas kami yang lain, kami tetap ada dalam penjagaan Tuhan. Darah Kristus menjagai kami, melindungi kami di mana kami pun berada. Dan perlindungan tempat yang maha tinggi itu dapat kami nikmati. Nyata Tuhan Yesus. Bapak, berkati seluruh umat Tuhan, jemaat RBC yang Engkau kasihi, dari usia anak-anak sekolah minggu, Youth RBC, sampai kepada mereka yang lanjut usia Tuhan. Berkati semuanya Tuhan Yesus. Berkati semua. Berkati dengan berkat-berkat surgawi, menaungi kami, melindungi kami semua. Bahkan seluruh keluarga kami yang tinggal bersama-sama dengan kami, ataupun yang ada di luar kota dan sebagainya, tetap jagai kami semua dengan kasih setia Tuhan yang ajaib Tuhan. Bapak, terima kasih untuk persekutuan yang indah dalam ibadah kami pagi ini. Terima kasih untuk WL, singer, penari tamborin, pemusik, doorkeeper. Terima kasih untuk semua anak-anak jemaat Tuhan RBC yang setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami semua yang mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing. Bapak, Engkau menolong, memberkati seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Engkau sedang berperkara di negeri ini, di bangsa ini. Karena itu mampukan kami Tuhan. Proses penjalanan vaksin COVID-19 yang akan datang pun di pemerintahan di bangsa ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Allah yang berkuasa. Berkati Tuhan Yesus negeri
Berkati bangsa ini, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala hal yang buruk di negeri ini Tuhan. Kedamaian, ketentraman, dan sukacita ilahi itu mewarnai kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk jawaban-jawaban doa dari apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan dalam kehidupan kami dalam komunitas, di mana Tuhan pimpin hidup kami sampai dengan hari ini. Bapa, Engkau menolong kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan pandang Dia sebagai sumber berkat. Bapa yang baik itu. Kita yang ada di rumah masing-masing, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, berkat yang datang dari Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan sukacita kepada kita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan saya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Dan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita semua. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam kasih Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Selamat